Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki minggu akhir lagi dari pekerjaan kita, Jumat 3 Oktober 2025. Setelah saudara sibuk bekerja, sudah saatnya saudara bisa beristirahat. Dan sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang sanggup meneguhkan, menguatkan kita senantiasa. Dan di sepanjang bulan Oktober ini kita masih belajar mengenai kemenangan sejati yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kemenangan ini tentunya sudah diberikan melalui Kristus yang sudah mati bagi kita, yang nanti kita akan belajar di sepanjang bulan ini lebih dalam lagi. Namun di awal-awal bulan ini saya masih memberikan beberapa contoh dan ayat-ayat dalam perjanjian lama mengenai kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang atau sekelompok orang tertentu, dan kita belajar hal-hal praktis dan prinsip dari hal itu. Dan hari ini kita belajar dengan judul Tuhan Panji Kemenangan. Keluaran 17 ayat 15 berkata, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Saudara, tentunya saudara tahu ini adalah ayat yang dicatat saat orang Israel berperang untuk pertama kali setelah mereka keluar dari Mesir diperbudakan di sana. Setelah peristiwa mereka menggerutu di Masa dan Meriba karena mereka tidak mendapat air, karena air yang mereka minum itu pahit. Lalu Tuhan memberikan mujizat agar Musa memukul bukit batu, dan akhirnya bukit batu itu mengeluarkan air. Setelah mereka berada di Rafidim, mereka diserang oleh orang-orang Amalek yang datang berperang melawan mereka. Karena itulah Musa memerintahkan Yosua dalam ayat 9 untuk memilih orang-orang yang terbaik di kalangan Israel untuk berperang melawan orang Amalek, sementara Musa bersama-sama dengan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara tahu ceritanya bahwa pada saat itu Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Pada saat Musa mengulurkan tangannya ke atas, maka pasukan orang Israel yang berperang di bawah bukit itu menjadi kuat. Saat Musa sudah mulai lelah, akhirnya tidak sanggup lagi menahan tongkatnya, akhirnya bangsa Israel kalah. Kemudian Harun dan Hur mengambil inisiatif untuk menopang tangan Musa yang sudah mulai capek, sehingga Musa bisa terus mengangkat tangannya, sehingga orang-orang Israel berhasil bergerak dan menang sampai matahari terbenam, mengalahkan orang Amalek. Ayat 13 di sana dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dan ayat 14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit ini. Ada penjelasan yang panjang mengenai ayat ini, tapi intinya malam ini kita belajar bahwa Tuhan menolong bangsa Israel untuk menang melawan orang Amalek karena Tuhanlah yang menolong mereka. Dan dalam ayat 15 yang tadi saya sudah baca, Musa mendirikan mezbah sebagai ucapan syukur dan menamainya tempat itu Tuhanlah Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panji kemenangan mereka. Dan dalam ayat 16 dikatakan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan Yehova Yahweh. Yahweh berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, melihat peristiwa ini, kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, yang Musa sembah, yang orang Israel sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan kemenangan, dan dialah yang menjadikan kita umat kemenangannya, umat kepunyaannya yang selalu penuh dengan kemenangan.
dan Dia adalah panji-panji kemenangan. Saudara tahu panji-panji itu seperti banner. Kalau saudara berperang, saudara lihat dalam peperangan mereka membawa bendera-bendera, panji-panji, slogan-slogan kemenangan mereka. Kalau saudara punya tim kesayangan di olahraga, mereka juga punya bendera-bendera, panji-panji yang selalu dikibarkan. Begitu timnya menang atau pasukannya menang, panji-panji ini dikibarkan sehingga melambangkan satu kesuksesan yang luar biasa dalam kemenangan. Kiranya ini juga menjadi patokan dan juga pelajaran bagi kita bahwa panji-panji kemenangan kita itu hanya berasal dari Tuhan saja. Karena itu kalau kita mengalami kemenangan, sukses dalam hidup ini, saudara harus mengibarkan panji kemenangan hanya untuk Tuhan saja. Kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Dialah yang memberikan kita kemenangan. Mazmur 20 ayat 6 berkata, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Mari angkat panji kemenangan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah goyah dalam hidup ini, karena Tuhan sanggup menolong dan memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.